Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Cahayanya menerobos kuning kemerah-merahan di antara lebatnya dedaunan. Tetangga terdekatnya yang kemudian datang tergopoh-gopoh didorong rasa cemas. Ada apa? Semalam telah terjadi apa? Orang berkelahi, Kakang Wiro. Orang berkelahi. Lihat halaman rumahku. Mereka orang-orang tidak dikenal. Aku tidak tahu siapa mereka. Mereka berkelahi. Dan nampaknya mereka mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Ya, seperti inilah jadinya. Tinggal menyirami dengan air, maka kau sudah bisa menanam jagung. Kakang. Tetapi, mengapa perkelahian itu terjadi di sini? Di halaman rumahmu? Tidak mungkin rasanya jika kau tidak mengetahui apa-apa. Badrawati, Kang Wiro. Kenapa dengan bocah itu? Kami tidak tahu dengan apa sebenarnya yang dihadapi Badrawati. Namun yang jelas, sekelompok orang tengah mengejar-ngejarnya, terutama bayi itu. Aku tidak tahu apa kesalahan bayi itu, sehingga ada orang yang berniat jahat akan membunuhnya. Demikianlah, ketika hari kemudian merambat ke arah siang, maka semakin banyak penduduk perkampungan kecil itu yang datang, sekedar untuk menyaksikan bekas pertempuran. Orang-orang yang pada dasarnya lugu itu merasa terheran-heran menyaksikan sisa pertempuran. Halaman yang bagaikan diaduk oleh sekawanan gajah, morat-marit tidak karuan. Sudah mendengar cerita aneh, Nyai? Kakang ini mau sarapan pagi apa mau menjual cerita toh? Wah, tentu aku mau sarapan pagi, Nyai. Tetapi juga menyebarkan cerita aneh. Semalam ada orang-orang yang berkelahi. Oh, yang mengejar-ngejar bayi itu toh yang dimaksud, ya? Ternyata Nyai sudah mendengar. Sudah, Kang. Di sini ini warung, tempat datang pergi orang yang membeli sarapan dan menjual cerita. Sarapan apa, Kang? Nasi pecel saja, dengan seiris tempe. Sudah, duduk dulu, Kang. Mau beli apa, Nyai? Nasi. Hanya nasi? Sebungkus hanya nasi putih saja. Yang sebungkus nasi pecel. Apa ada yang sedang lakoni puasa mute dengan makan yang serba putih saja? Hah? Iya. Bapak Brahmana. Ada apa, Nyai? Ada sebuah berita penting, Bapak. Berita yang sangat penting. Tentang apa? Orang-orang di warung itu sedang sibuk memperbincangkan peristiwa yang terjadi semalam, Bapak. Orang-orang yang berkelahi dan yang menjadi sumber persoalannya adalah bayi. Mereka menyebut dengan jelas bahwa di tangan kanan bayi itu terdapat raja. Ternyata benar ketajaman perasaanmu itunya. Kita telah menemukan area yang jelas untuk menemukan jejak bayi yang berada di dalam bahaya itu. Menurut mereka yang berada di warung itu, di pinggiran perkampungan ini, di ujung sana,
Ada sepasang suami istri yang memberikan tumpangan kepada bocah dan bayi yang digendongnya. Baiklah, Nyai. Kalau begitu segeralah santap nasi yang kau beli itu. Dan kita segera menemui suami istri yang telah memberikan tumpangan itu. Baik, Bapak. Kakang lihat. Apa, Nyai? Ada seorang Brahmana menempuh perjalanan bersama seorang perempuan. Kang, coba lihat. Ia malah berbelok ke halaman rumah kita. Wah, Nyai, kita hormati Brahmana itu. Siapkan air sesuci, biar aku yang akan menemuinya. Baik, Kakang. Dengan tergopoh-gopoh, suami muda yang pernah memberikan tumpangan kepada Badrawati itu melangkah ke halaman, menyongsong kedatangan Brahmana Loh Gawe. Dengan takjim dia memberikan penghormatan. Sementara Nyai Nawang Gumilang memang melihat sisa-sisa pertempuran di halaman rumah itu. Selamat datang, Bapak. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami suami istri pada pagi hari ini mendapatkan kunjungan Bapak Brahmana. Aku gembira dan terharu dengan sambutanmu, anak muda. Berkahku, terimalah. Terima kasih, Bapak. Mendapat berkah seorang Brahmana bagaikan menemukan telaga yang airnya jernih ketika berjalan berhari-hari menempuh padang yang tak terbatas. Di saat tubuh tengah kehausan tiada terkira, Bapak. Jangan terlampau memujaku, seolah aku ini yang berwenang memberikan kedamaian yang sedemikian besarnya kepadamu, anak mas. Tetapi sebenarnya lah kehadiran kami berdua bukannya tanpa maksud dan tujuan. Lalu apakah gerangan yang bisa aku persembahkan kepada Bapak Brahmana? Sebuah keterangan dari anak mas. Nampaknya di halaman rumahmu telah terjadi sesuatu. Rupanya... Kenapa, anak mas? Peristiwa yang terjadi di rumahku ini menarik perhatian Bapak Brahmana. Ya, karena mungkin apa yang terjadi di sini erat hubungannya dengan sebuah ketentraman di masa mendatang. Ceritakan, anak mas. Benarkah apa yang didongengkan oleh orang-orang yang berada di pasar menjadi kembang bibir bahwa anak mas telah menolong seorang bayi? Benar, Bapak. Benar. Aku dan istriku memang telah ketempatan seorang bocah bernama Badrawati yang membawa seorang bayi kecil yang menurutnya bernama Parameswara. Apakah di telapak tangan kanan bayi itu terdapat sebuah raja, Mas? Benar, Bapak. Nyai, tunjukkan telapak tanganmu. Seperti inikah Kisana? Nyai, Nyai, lihat. Seperti, guratan-guratan itu seperti yang dipunyai oleh bayi itu. Jika demikian, benar memang bayi itu yang sedang kita cari. Ampun Bapak Brahmana, jangan dianggap aku. Aku lancang bertanya. Tetapi aku ingin sekali mengetahui kenapa bayi yang tidak bersalah itu diburu-buru. Panjang ceritanya, Nyai. Dan benar apa yang kau katakan, bahwa bayi itu memang tidak bersalah. Orang-orang yang memburunya lah yang justru tidak tahu diri. Jika aku harus menceritakan, akan membutuhkan waktu yang panjang sekali. Mungkin seharian nanti baru selesai. Nah, tetapi jika diringkas, bayi itu akan menjadi orang penting di masa depan. Yang akan menyelamatkan ketentraman dari berbagai tindak jahat dan candala. Itulah sebabnya mereka yang merasa kepentingannya dirugikan memburu-buru bayi itu untuk dibunuh. Supaya kelak di kemudian hari perbuatan mereka tidak akan ada yang mencegah serta mengganggu-gugat. Kasihan sekali bayi itu. Bayi yang baik,
tidak rewelan dan ganteng? Mengapa ada orang yang jahat yang akan membunuhnya? Padahal dalam beberapa hari ini... Sudahlah, Nyai, sudah. Meski kau merasa kehilangan dengan perginya Badrawati dan bocah itu, namun kau harus mempertimbangkan apa yang baru saja diceritakan Bapak Brahmana. Dalam beberapa hari ini berada di rumah, bayi itu sudah seperti anakku sendiri, Bapak. Aku merasa sangat kehilangan. Kau telah melakukan perbuatan yang sangat mulia, Nyai. Siapapun yang membantu memberikan perlindungan kepada bayi itu, mereka telah melakukan kebaikan. Bocah Badrawati itu memang aneh, Bapak. Ia datang dengan ceritanya yang memelas. Ia bercerita bahwa ia pergi terlunta-lunta untuk mencari ibu kandungnya, yang pergi tanpa pamit. Semula, aku memang telah curiga. Cerita yang dibeberkan Badrawati itu memang tidak masuk di akal. Dan ternyata, keadaan yang sebenarnya lebih luar biasa. Maaf, Nyai. Kau memiliki raja aneh. Seperti yang dipunyai bayi itu, juga yang dimiliki Badrawati. Apakah dengan demikian, kau adalah ibu mereka? Benarkah demikian? Bukan, Kisanak. Bukan. Lalu? Iya, sebagaimana Kisanak yang masih kebingungan dengan cerita tentang bocah itu, aku sendiri juga tidak habis mengerti dengan keadaan yang aku alami ini. Dengan demikian, tidak ada yang bisa aku jelaskan, Kisanak. Namun, sebagaimana dengan istri Kisanak, aku akan mencoba untuk menjadi ibunya. Karena mungkin ibu bayi itu tidak mampu menjadi ibu yang baik. Maka demikianlah, setelah jelas dan terang keterangan yang diperolehnya, Brahmana Loh Gawe dan Nawang Gumilang melanjutkan perjalanan. Suami istri itu terus memandang perjalanan dua orang itu, hingga kemudian lenyap saat jalanan yang ditempuh membelok. Aneh sekali lelakon ini ya, Kang. Ternyata bayi yang sempat kita asuh dalam beberapa hari itu bukan bayi yang sembarangan. Brahmana itu menyebut bayi itu kelak di kemudian hari akan menjadi penyelamat ketentraman. Apa artinya itu, Kang? Ya, bagaimana aku tahu, Nyai? Kemana mereka berdua itu? Kakang Wirodanga. Menilik pakaian yang dikenakannya. Bukankah yang baru datang ke rumahmu adalah seorang Brahmana? Benar, Kakang. Kami merasa mendapat berkah karena seorang suci telah datang ke rumahku dan memberikan berkah. Berkah? Berkah apa? Berkah apa? Hah? Aku kira orang itu sekedar Brahmana gadungan. Yang namanya Brahmana itu adalah orang yang buntas engkau ruh dan telah sesirik terhadap gemebiar zaman. Lah kalau ada seorang Brahmana menempuh perjalanan dengan perempuan, lah kok lucu. Ono Brahmana kok karo wong wadon. Kepriye kuwi? Ya jangan gedeke prasangka, Kang Wirodanga. Benar, Brahmana itu menempuh perjalanan bersama perempuan itu. Namun mereka hanya melakukan perjalanan bersama. Kau tahu mengapa Brahmana itu singgah ke rumahku ini? Untuk apa toh? Brahmana itu sedang melacak jejak bayi itu. Bayi yang memiliki raja di tangan kanannya itu, Kang. Dan harus Kakang Wirodanga ketahui, perempuan itu memiliki raja aneh seperti yang dimiliki Badrawati. Sumpah mati, Kang. Aku tidak bohong. Kakang Wirodanga sendiri pernah melihat raja aneh di tangan bayi itu, bukan? Jadi begitu. Sang Bagaskara memanjat naik. Sinarnya yang menerobos naik. Pada saat itu langit nampak bersih. Tidak terlihat mendung dimanapun. Brahmana Loh Gawe terus melangkah menuruni lembah yang melingkar. Dan tiba-tiba Nyai Nawang Gumilang yang berjalan di belakangnya merasakan sesuatu yang aneh.
sesuatu yang tidak wajar, tetapi terasa menggerayangi detak jantungnya. Kenapa berhenti, Nyai? Ada sesuatu yang aku rasakan, Bapak. Bagaimana? Tetapi aku tidak tahu apa artinya, Bapak. Ke arah sana, Bapak. Baik. Mari kita lihat. Tiga buah kuburan. Nampaknya masih baru. Inikah yang kau maksud? Benar, Bapak. Apakah ada yang aneh pada kuburan ini, Nyai? Menurutmu ada sesuatu yang tidak wajar? Benar, Bapak. Lalu, apa artinya? Aku tidak tahu, Bapak. Apakah dengan demikian aku harus membongkar kuburan ini untuk mengetahui jawabnya? Baiklah, Nyai. Barangkali tenagaku masih cukup kuat untuk membongkarnya. Ya, aku akan melakukannya. Isinya mayat seorang lelaki, Nyai. Tubuhnya rusak berantakan. Rupanya bekas dianiaya orang. Belum berbau. Nampaknya orang ini belum terlampau lama mati. Orang inikah yang mampu menggetarkan simpul-simpul sarafmu, Nyai? Telapak tangannya, Bapak. Hah? Aneh sekali. Sungguh aneh sekali, Nyai. Orang ini ternyata memiliki raja seperti yang ada di telapak tanganmu. Nampaknya orang-orang yang memiliki raja seperti ini tidak hanya 1-2 orang. Akan tetapi ada beberapa orang. Sayang sekali ia telah mati. Bagaimana, Nyai? Apakah menurutmu ada sesuatu yang bisa kau lakukan terhadap orang ini? Tidak, Bapak. Baiklah, Nyai. Bisa disimpulkan, orang ini mati dalam pertempuran yang terjadi semalam. Mungkin maksudnya adalah membantu memberikan perlindungan kepada bayi itu. Akan tetapi, kematian yang didapatnya. Lalu bagaimana dengan kuburan yang lainnya itu, Nyai? Apakah Nyai menghendaki dibuka pulang? Tidak, Bapak. Tidak perlu. Brahmana Loh Gawe yang berbadan ringkih itu memeriksa sekali lagi telapak tangan mayat itu, dan setelah merasa puas memandanginya, dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Brahmana Loh Gawe mengurupnya kembali. Sementara itu, Padrawati mengalami kepanikan yang luar biasa saat Parameswara menangis tiada henti-hentinya. Adik bayi, tenanglah adik bayi. Ayo, tenanglah. Jangan menangis. Kau membuat aku bingung. Kau minta apa? Kau minta apa, adik bayi? Cup sayang. Cup. Jangan menangis. Ada apa ya? Apa yang ingin menyusup pada ibunya? Wah, kalau hal itu yang diinginkannya, sangat merepotkan. Lalu, apa yang sebaiknya aku lakukan untuk mengatasi keadaan ini? Mencari perempuan, lalu dimintai bantuan untuk menyusuinya. Apa begitu ya sebaiknya? Malam terus merambat. Padrawati menjadi semakin panik menghadapi tangis Parameswara. Padrawati cemas, tangis bayi itu akan mengundang orang-orang yang selama ini tengah memburu-burunya. Maka tidak ada cara lain yang dilakukan Padrawati kecuali sesegera mungkin menemukan perkampungan kembali. Nyai, bangun, Nyai. Ayo bangun. Tadi kan sudah. Aku mengantuk sekali, Kang. Jangan ganggu lagi. Aku tidak bermaksud mengganggumu, Nyai. Tetapi dengarkan itu.
Itu suara apa? Suara apa toh, Kang? Rasa-rasanya suara bayi yang menangis, Nyai. Mana? Jangan mendusel seperti itu, Nyai. Aku takut, Kang. Itu hantu. Hantu, Kang. Tetapi, mana? Apanya yang mana? Aku tidak mendengar apa-apa. Oh, telingamu yang minta dikoroki dengan halus. Suara begitu jelas, kok tidak dengar? Mana? Aku tidak dengar apa-apa, Kang. Buka telingamu lebar-lebar, Nyai. Dan dengarkan dengan seksama. Ayo, bagaimana? Dengar apa tidak? Iya, aku mendengar, Kang. Suara tangis bayi. Suara anak siapa ya? Itu bukan anak manusia. Itu bukan manusia, Kang. Itu pasti anak hantu. Aku yakin sekali itu. Tidak mungkin kalau anak manusia. Aku ingin melihat. Jangan. Jangan, Kiai. Jangan keluar. Kau nanti bisa-bisa akan diterkam oleh ibunya. Ibunya siapa? Kau nanti akan diterkam ibunya. Ibunya pasti juga sejenis hantu. Bangsa hantu juga. Bayi hantu itu menangis karena lapar. Dan siapa yang berani keluar akan disantap. Pikiranmu sudah ngawur, Nyai. Jangan keluar, Kang. Jangan. Tunggu. Ada beberapa orang di antara tetangga kita yang mempunyai bayi. Melihat tangisnya, bayi itu pasti sudah berumur beberapa bulan, Nyai. Ya, nampaknya bayi itu anak Kang Jasimo. Kok bisa? Ya, di antara tetangga kita yang punya bayi berusia beberapa bulan ada beberapa orang, Nyai. Ada Kang Jasimo, Jepan, lalu Noropodo. Tetapi yang keluarganya tidak tenang, tidak rukun, dan sering berkelahi adalah Kang Jasimo. Mereka berkelahi. Istrinya mungkin dihajar atau bagaimana, lalu lari. Aku harus membuka pintu, Nyai. Semakin dekat, Kang. Jangan, aku takut. Akan aku buka pintunya. Kang. Kau siapa? Maaf, Paman dan Bibi. Aku mengganggu. Aku bermaksud minta tolong. Kau siapa? Kau hantu ya? Bukan Paman dan Bibi. Aku bukan hantu. Aku seperti Paman dan Bibi. Manusia, bukan hantu. Namaku Badrawati. Kau hantu? Bukan, Bibi. Aku manusia. Aku tidak percaya. Bocah ini pasti sejenis hantu. Kau berani bersumpah, Leh. Kalau kau bukan hantu. Aku bersumpah, Paman. Namaku Badrawati. Aku adalah manusia. Dan adikku ini, namanya Parameswara, adalah juga manusia. Sumpahku disaksikan oleh Yang Batara Agung. Kiai Sampar memperhatikan Badrawati dengan seksama dari ujung kepala hingga ujung kaki. Beberapa saat lamanya diperhatikannya kaki bocah itu yang ternyata menapak di tanah. Dengan ragu-ragu, Nyai Sampar bahkan mencoba menyentuh lengan Badrawati. Badrawati yang tiba-tiba tersenyum justru membuat perempuan itu jondil. Kenapa, Bibi? Bibi tidak perlu takut. Aku benar-benar manusia. Bibi bisa melihat kakiku, bukan? Kakiku tidak mengambang di atas tanah. Kenapa dengan bayi itu? Itulah, Bibi. Aku justru mau minta tolong kepada Bibi. Adikku ini rewel terus. Tolonglah. Bagaimana caranya supaya ia bisa tenang? Atau barangkali Bibi bisa membantu dengan apa? Dengan menyusuinya. Kang? Iya, pasti hantu. Iya, pasti sejenis hantu, Kang. Aku tidak mau. Aku tidak mau menyusui hantu. Tidak. Pergi kau.
Pergi kau. Baiklah Paman dan Bibi. Aku akan pergi. Maafkan aku. Jika malam ini aku telah mengganggu ketenangan Paman dan Bibi. Aku akan pergi. Hanya aku yang merasa kecewa. Karena Bibi masih menganggap aku hantu. Permisi Paman. Bibi. Tunggu. Siapa kau, Le? Dan mengapa kau membawa-bawa bayi itu? Kau habis mencuri bayi orang atau bagaimana? Bayi ini adikku, Paman. Sebenarnya kami terpisah. Kami sedang menempuh perjalanan bersama-sama dengan ayah dan ibu. Kami menuju ke kota raja. Akan tetapi kami berpisah. Itulah yang terjadi. Kasihan kau, Le. Aku percaya kepadamu, Le. Kau memang manusia. Kau bukan hantu. Tadi kau mau bersumpah dengan atas nama Hyang Batara Agung. Itulah yang membuatku percaya kepadamu. Nyai. Bagaimana? Ya, disusui, Nyai. Kok ini bagaimana, Tok Kang? Mana ada airnya? Aku kan belum pernah punya anak. Lakukan sesuatu, Nyai. Apapun, ya terserah. Agar bayi itu mau tenang. Berikan kepada istriku, Le. Ayo. Dengan wajah tegang dan sedikit cemas, Nyai Sampar menerima bayi yang diangsurkan oleh Badrawati. Mula-mula Nyai Sampar merasa takut, tetapi berangsur-angsur kecemasannya lenyap, dan bahkan senyum mulai menyungging di mulut perempuan itu. Dan aneh, mempaui keringat perempuan, para meswara yang semula menangis rewel, sekarang menjadi tenang. Lucu ya. Rupanya lapar bayi itu. Diberi makan dulu tuh, Nyai. Makanannya apa toh? Pisang, Paman. Ini aku membawa beberapa buah. Mungkin jika Bibi yang menyuapi, adik bayi itu mau. Jika Bibi berkenan membuatkan bubur lembut, adik bayi tentu lebih senang. Bawa ke belakangnya. Bagus sekali bayi ini. Ganteng. Rambutnya hitam dan tebal. Makannya lahap. Ganteng sekali kamu, Le. Cilupa. Wah, haus ya, haus. Mau minum ibu. Ya, baik. Geli. Sudah. Bagaimana, Nyai? Lihat, Kang, apa yang dilakukannya. Ia pikir ada airnya. Dengar, Nyai, ada yang tidak wajar dengan bocah itu. Nampaknya bayi ini bayi curian, Nyai. Aku tidak percaya dengan apa yang diomongkan bocah itu, Nyai. Iya, aku juga tidak percaya. Tetapi bayi ini lucu sekali, Kang. Badrawati yang sebenarnya mendengar dengan tajam pembicaraan itu hanya tersenyum. Tetapi tiba-tiba bocah itu menjadi tegang. Ketajaman indranya merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar. Bocah itu segera keluar menuju halaman. Jika tadi aku tidak salah, aku mendengar suara tubuh berkelebat cepat sekali. Gila. Nampaknya mereka tahu aku berada di sini. Apa boleh buat? Aku harus segera menyingkir dari tempat ini. Jangan! Dengan sangat cepat, Badrawati yang dilanda cemas itu melenting. Bagaikan bayangan setan, dia melayang masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Tetapi sementara itu, tanpa sepengetahuannya, sosok tubuh berjubah merah nampak melayang keluar dari pintu belakang, untuk kemudian lenyap di kegelapan malam. Apakah sebenarnya yang terjadi di rumah Kiai dan Nyai Sampar itu, dan bagaimana nasib para meswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.